Konsep out of the box dan keberanian berhutang dalam kelompok usaha Bakri merupakan hal yang paling sulit dimengerti oleh dunia usaha. Konsep tidak akan jatuh miskin bila membayar hutang juga dibuktikan oleh Ahmad Bakri dalam membesarkan kelompok usahanya. Pada masanya, Bakri and Brothers merupakan kelompok usaha yang sahamnya dimiliki 100% oleh keluarga Bakri. Terus terang saja bahwa langkah-langkah dari perusahaan Bakri ini out of the box. Dan ini di dalam perusahaan juga, misalnya pertanyaan waktu saya mau memperbesar Bakri Sumatera Plantation, kita beli, orang tanya, ayah saya tanya, mana mau ambil dari mana duit? Waktu itu 55 juta dolar, 85 itu banyak, 55 juta dolar. Terus dari mana? Ya Pak, nanti kita cari deh. Setelahnya dibeli, ada seorang eksekutif presiden direkturnya bekas PTP. Kita mau memperbesar, beli ini itu segala macam. Lalu kemudian dia tanya, dari mana duitnya Pak? Itu yang bikin saya kecewa. Saya bilang dari Tuhan. Begitu, betul. Saya bilang dari Tuhan, orang masih hidup. Saya kaget kan. Di sini, di ruangan ini. Dari mana? Dari Tuhan. Cara berpikir yang biasa adalah duitnya berapa, rencananya apa, bisa kita lakukan. Kita enggak. Ada opportunity, sesuai dengan strategi kita, grab. Uangnya, cari belakangan. Beli KPC, beli Arutme, nggak pakai duit. Orang perusahaan tahun 2001 lagi bangkrut. Anin ambil Antv, kadang rugi. Sekarang Antv-nya untung. TV One pada waktu TV rugi, untung. Pada saat untung, kemudian bikin FIFA sekarang. Ada kredit baru di FIFA itu. Masuk mana? fifanews.com dan sebagainya. Dalam waktu setahun sudah break even. 2 tahun lah, hampir 2 tahun break even sekarang. Jadi pemikiran selalu out of the box. Kalau orang nggak berani berhutang, nggak bisa gede. Nah ini di Indonesia ini susahnya begini. Di dunia ini ke depan akan ada shortage pada energi, shortage pada water, shortage pada food. Itu kita masuk situ. Pilih. Akhirnya kita pilih energi. Oke, kalau energi mana? Ingat saham kita di Bakri tinggal 2,5%, kita nggak punya apa-apa lagi. Uang 0. Bahkan utang banyak. Terus pada waktu itu diskusi sama Nirwan, sama Indra, mau kemana? Energi, setuju energi apa? Minyak? Apa opportunity-nya? Opportunity-nya beli satu perusahaan yang sekarang diambil Pertamina tuh, dulu BP West Java. Namanya dulu Pak Arko, nggak salah. Berapa? 600 juta. Terus kemudian ada lagi apa? Batu bara semua. Berapa? 180 juta. Belinya pakai uang 0. Nah, satu hal yang paling penting adalah kata-kata ayah saya, orang tidak akan pernah miskin dengan bayar hutang. Banyak hujatan dan cibiran yang ditujukan kepada kelompok usaha Bakri saat terjadi musibah lumpur Lapindo. Di balik kasus ini ternyata ada penyelamat yang mempersatukan pendapat dalam keluarga Bakri saat mengambil keputusan. Keputusan untuk menjual saham di beberapa perusahaan Bakri ternyata berhasil mengganti kerugian masyarakat sampai 8 triliun rupiah dan masih akan diselesaikan sampai tahun 2012 mendatang. Kalau kondisi benar, sebuah PT itu yang pemilik saham hanya bertanggung jawab pada saham yang dimilikinya. Itu barangkali cuman kita mesti bayar barangkali 50 miliar. Itu aja yang dibayar tanggung jawab kita. Itu PT. Kalau itu PT salah, itu begitu. Kalau PT itu benar,
Makanya dia lari aja, dia nggak bayar apa-apa. Kalau dia salah, dia bangkrutin aja. Secara bisnis begitu mesti. Habis begitu kan. Tapi Tapi ada satu faktor penyatu dari keluarga Bakri, namanya ibu saya. Saya bilang begini, kalian ini rezekinya banyak begitu. Udah, jangan urusin salah benar atau apa, bantu mereka. jadi sekarang prosesnya membantu. Itu aja. Jadi ibu saya bilang begitu aja. Baik, nggak nyangka bahwa udah sampai sekarang kita bayar 800 juta dolar lebih, 8 triliun lebih, bayangin. Nah, itu. Dari mana? Dari saham-saham kita. Jualin saham-saham semua itu. Apa boleh buat? Sampai 2012 cicil terus. Cicil sampai 2012. Jadi mau nggak mau itu, karena itu prinsip kita. Sekarang ada lagi Rusia mengatakan tidak salah, apalagi Mahkamah Agung sudah lama gitu. Tapi kalau orang asing yang ngomong pasti orang Indonesia lebih seneng gitu. Kalau Mahkamah Agung pasti nggak dipercaya gitu kan. Jadi udah berat. Nah sekarang Anda tanya lagi, ginilah, itu rezeki nggak akan hilang. Nolong orang miskin, nolong orang susah, rezeki tambah. Nasional yang tebal itu yang menghidupkan Bakri, sehingga kita bisa lihat pada saat krisis pada waktu itu seluruh satu aset yang ada di luar negeri kita jual. Misalnya yang ada di Australia, kita punya tanah 3,5 juta hektar freehold, jadi pemilikan sampai kapan saja. 3,5, lebih besar dari Timur sebesar Jawa Barat. Pada waktu krisis, isinya adalah sapi. Ada 60.000 sapi. Ya, tentu kanguru begitu banyak, kuda Australia, buaya dan sebagainya begitu. Banyak sekali. Apa yang kita lakukan pada saat krisis pada waktu itu? Saya jual tanah itu hanya dengan harga 18 juta Australian dollar. Jadi waktu itu harganya kira-kira 16,5 juta. Jadi sekarang 150 miliar. Bayangkan aset yang begitu besar, karena begitu distressnya orang biasa kan. Kalau orang susah dia ditekan. Aset di luar negeri lah yang kita jual. Jual aset yang di luar negeri, semua uangnya pakai untuk ngurusin di Indonesia. Bisnis TV Jakarta.